nggak sih Anda membaca sebuah buku sampai halamannya lecek, sampulnya mungkin udah robek-robek, tapi Anda tetap menolak keras buat membuangnya? Pasti ada ya satu buku yang kayak gitu. Iya kan? Kayak ada keterikatan emosional gitu. Nah, hari ini kita mau melakukan penelusuran mendalam dari sebuah dokumen yang bisa dibilang sangat kaya. Teks utamanya adalah maklumat sastra profetik karya sastrawan dan pemikir besar Indonesia, Kunto Wijoyo. Betul, dan yang bikin ini makin spesial, dokumen kita ini dilengkapi sama prolog yang sangat personal dari penulis Mahfud Ikhwan. Nah, ya, prolog itu. Dan buat Anda yang mendengarkan, misi eksplorasi kita hari ini tuh bukan sekedar membedah teori sastra yang rumit atau akademis banget ya. Jelas bukan? Misi kita adalah memahami bagaimana sebuah tulisan atau karya seni pada umumnya itu bisa jadi alat buat membebaskan manusia, melawan mesin birokrasi, dan di saat yang sama, menjadi bentuk ibadah. Mari kita bedah ini. Mari. Di bagian prolognya, Mahfud Ikhwan itu menganalogikan dirinya pas masih muda kayak karakter Will Hunting di film. Good Will Hunting ya, yang tukang sapu itu? Bener, si tukang sapu yang diam-diam jenius nyuri ilmu dari balik jendela. Mahfud ini bilang dia meniru jurus-jurus tulisan Kunto Wijoyo. Tapi dia takut banget buat masuk terlalu dalam. Dia ngerasa kalau nyelam terlalu dalam, dia bisa hancur. Kenapa harus setakut itu sih sama teori nulis? Nah, yang sangat menarik di sini adalah ketakutan Mahfud itu sebenarnya sangat beralasan. Oh ya? Kenapa gitu? Karena saat kita bicara soal gagasan Kunto Wijoyo tentang sastra profetik, kita tuh nggak lagi bahas cara merangkai kata yang puitis. Kata profetik itu kan akarnya dari kata nabi ya. Kenabian, oke? Iya, Kunto Wijoyo menuntut sastra itu memikul beban moral kenabian. Artinya ada tanggung jawab spiritual dan sosial yang berat banget di sana. Buat penulis muda yang mungkin awalnya cuma mau nulis cerita patah hati. Atau cerita horor lucu-lucuan gitu ya? Betul. Terus tiba-tiba dihadapkan pada tuntutan bahwa karya Anda harus menyelamatkan dan membebaskan umat manusia. Ya jelas lutut bakal gemetar kan? Wah, berat banget. Jujur, kalau saya disuruh nulis dengan beban sebesar itu, ujung-ujungnya saya pasti bikin pamflet kampanye. Atau buku agama yang kaku banget. Itu reaksi yang wajar. Tapi anehnya, karya Kunto Wijoyo nggak kayak gitu sama sekali kan? Gaya ceritanya malah dipuji karena kesederhanaannya. Di dokumen ini disebut dengan istilah keberlisanan. Bener, keberlisanan. Maksudnya keberlisanan ini kayak dongeng atau obrolan bapak-bapak di gardu runda gitu. Persis kayak gitu. Kunto Wijoyo sadar bahwa manusia itu pada dasarnya adalah homo socius, makhluk sosial. Jadi tokoh-tokoh dalam ceritanya itu selalu ditaruh di ruang publik. Kayak di musola atau pasar ya? Iya, di musola, pasar, atau apartemen. Ceritanya bukan tentang individu galau yang terisolasi di kamar gelap, tapi tentang manusia di tengah keramaian. Masuk akal sih. Kalau saya bayangkan, tulisan beliau ini vibes-nya kayak dengerin radio zaman dulu atau dengerin kakek kita lagi cerita. Tapi tunggu dulu, kenapa gaya ngobrol kasual begini justru dibilang lebih efektif buat nyampein pesan berat dibanding gaya bahasa akademis? Karena Kunto Wijoyo sengaja pakai sudut pandang orang pertama, dia pakai kata saya. Tapi sayangnya bukan pahlawan utama kan? Nah, itu dia kuncinya. Tokoh saya ini periferal alias nggak menonjol. Dia cuma pengamat di pinggiran. Kalau dihubungkan sama gambaran besarnya, beliau mau membawa sastra turun ke bumi. Sastra itu cermin masyarakat sehari-hari, bukan monopoli kaum elit di Menara Gading. Wah, cerdik juga ya. Pesannya masuk pelan-pelan tanpa kita ngerasa diceramahi. Tapi dari gaya bahasa yang membumi ini, kita harus masuk ke nyawanya. Di sini lahir konsep sastra profetik itu sendiri. Dan jujur ada satu istilah di dokumen ini yang bikin saya agak pusing pas pertama baca. Strukturalisme transendental. Nah, iya, itu dia. Kedengarannya berat banget. Kedengarannya memang berat, tapi intinya sederhana. Sastra profetik itu bermaksud melampaui akal manusia biasa untuk menuju pengetahuan yang lebih tinggi. Rujukannya langsung ke kitab suci. Oke, jadi akal manusia aja nggak cukup gitu ya? Betul. Bagi Kunto Wijoyo, Islam itu sifatnya kafah. Kafah itu menyeluruh ya maksudnya? Menyeluruh, iya. Nggak ada pemisahan. Kalau seorang pengarang rajin sholat, tapi pas dia nulis sastra niatnya bukan untuk ibadah, berarti Islamnya belum kafah. Sastra ibadah itu sama dan sebangun nilainya dengan sastra murni. Tunggu, ini memunculkan pertanyaan kritis. Kan sering ada kritik dari kaum sekuler, mereka bilang kalau agama dibawa-bawa ke ruang seni, nanti Tuhan itu kesannya jadi totalitarian, kebebasan seniman jadi hilang.
Gimana Kunto Wijoyo menjawab itu? Beliau membalik logikanya dengan sangat elegan. Justru kekuasaan manusialah yang sifatnya mengikat, sedangkan kekuasaan Tuhan itu membebaskan. Disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Untuk ngebuktiin argumen itu, Kunto Wijoyo bikin lakon drama tahun 72. Judulnya Topeng Kayu. Ah, cerita yang itu. Klasik. Iya, saya ceritain dikit ya buat Anda yang dengerin. Jadi, di drama itu ada pelacur, ada pengunjung, ada pelancong. Mereka semua memuja sebuah topeng kecil dari kayu. Topeng ini ngabulin permintaan mereka. Tapi, makin lama topeng itu membesar, dan akhirnya malah mencengkram dan memenjarakan mereka semua. Metafora yang luar biasa. Benar-benar telak. Dokumen ini mencatat itu sebagai kritik terhadap penguasa saat itu yang mengkooptasi mahasiswa kritis buat dijadiin petinggi departemen. Mereka memuja kekuasaan manusia, dan akhirnya malah terpenjara olehnya. Ini memunculkan pertanyaan penting kan? Kalau kekuasaan manusia itu menjebak, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya ada pada keterkaitan antar kesadaran atau interconnectedness. Maksudnya, kesadaran antara manusia dan Tuhan? Tepat. Kesadaran ketuhanan atau hablun minallah itu nggak bisa dipisahkan dari kesadaran kemanusiaan, hablun minannas. Makanya dalam sastra profetik, praktek uzlah itu sangat dilarang. Uzlah itu mengasingkan diri secara ekstrim dari masyarakat buat ibadah doang kan, kayak bertapa gitu. Betul. Anda nggak bisa bilang Anda mencari Tuhan kalau Anda menutup mata dari penderitaan masyarakat di sekitar Anda. Sastra harus turun ke jalan. Oke, jadi nggak boleh cuma duduk diam di tempat ibadah. Tapi praktiknya gimana? Gimana caranya karya seni turun ke jalan? Lewat 3 etika profetik. Ini adalah 3 pilar utamanya. Oke, mari kita bedah satu-satu. Yang pertama itu humanisasi ya, atau amar ma'ruf, memanusiakan manusia. Di dokumen ini ada istilah menyelamatkan manusia dari menjadi manusia mesin. Betul sekali. Manusia mesin itu kiasan untuk orang yang bekerja cuma berdasarkan stimulus dan respons tanpa akal sehat. Kayak robot. Belum lagi ancaman dari budaya massa. Budaya massa yang bikin orang narsistik itu. Iya, di mana orang menilai sesuatu murni dari nilai tukarnya aja, bukan dari nilai gunanya. Nah, kalau kita tarik ini ke realitas modern Anda sekarang, coba deh dipikir, bukankah kita semua ini beresiko banget jadi manusia mesin tanpa kita sadari? Kita kerja dari pagi sampai malam kayak robot korporat, terus sisa waktunya kita jadi budak algoritma media sosial, disuapi konten tanpa henti. Itu analogi yang sangat akurat. Kita merespons notifikasi kayak mesin. Iya kan? Ting! Ada bunyi, kita langsung cek. Terus pilar keduanya apa? Pilar kedua adalah liberasi atau nahi munkar, pembebasan dari penindasan politis, negara, ekonomi, dan bahkan gender. Nah, ini krusial. Di dokumen ini ada catatan sejarah yang lumayan sensitif. Sebagai catatan aja nih buat pendengar, eksplorasi kita di sini murni memaparkan apa yang dicatat sama Kunto Wijoyo ya, tanpa mengambil posisi politik apapun. Betul. Kita murni membedah teksnya secara imparsial. Oke. Jadi di catatannya, beliau menyoroti penindasan dari masa ke masa. Mulai dari konflik berdarah antara lekra dan manifest kebudayaan di era Orde Lama. Terus berlanjut ke era Orde Baru, di mana beliau mencatat adanya represi, pembungkaman suara kritis, dan marginalisasi terhadap umat Islam saat itu. Jadi, liberasi itu maksudnya sastra harus berani melawan bentuk-bentuk penindasan struktural kayak gitu ya? Persis, sastra harus membebaskan yang tertindas. Tapi humanisasi dan liberasi ini belum lengkap tanpa pilar ketiga. Pilar ketiganya, transendensi, tu'minuna billah, kesadaran ketuhanan. Iya, inilah yang memberi makna pada hidup. Kunto Wijoyo sering mengaitkan ini dengan konsep logoterapi dari Viktor Frankl. Wah, yang psikolog penyintas kamp konsentrasi itu ya? Benar, bahwa manusia bisa bertahan dalam penderitaan sehebat apapun kalau dia punya makna. Dan dalam sastra profetik, makna tertinggi itu adalah Tuhan. Ada contoh cerpen yang sangat indah di teks ini yang merangkum ketiganya. Judulnya, Burung Kecil Bersarang di Pohon. Oh, saya ingat yang ini. Ini bagus banget. Ceritanya tentang seorang imam masjid kan? Iya, coba Anda ceritakan bagian klimaksnya. Oke, jadi imam ini pakaiannya udah bersih, rapi, siap jalan mau memimpin sholat Jumat. Tapi di tengah jalan, dia dengar anak kecil nangis karena ada burung kecil yang terjebak di pohon. Terus apa yang dilakukan imam itu? Alih-alih lanjut ke masjid, dia malah berhenti. Dia manjat pohon itu buat ngambil burungnya, sampai baju putihnya kotor semua. Pas dia sampai masjid, sholat Jumatnya udah selesai.
Tapi lucunya, di momen dia telat itu, dia justru merasa mendapat pencerahan spiritual. Iya, karena dengan menolong burung dan menghentikan tangisan anak itu, dia sedang melakukan humanisasi dan liberasi, sekaligus menemukan transendensi, ibadah yang sesungguhnya. Betul sekali, penggabungan yang sangat mulus antara kesolehan sosial dan kesolehan ritual. Oke, tapi jadi apa makna dari semua ini? Maksudnya, kalau kita ini kreator, penulis atau seniman, apakah karya kita harus jadi kaku kayak buku teks agama atau selebaran pamflet politik? Nah, Kunto Wijoyo sangat menentang itu. Sastra yang berubah jadi laporan jurnalistik atau buku filsafat itu gagal menurutnya. Terus gimana caranya menyelipkan pesan seberat itu tanpa kelihatan kayak lagi ceramah? Sastra harus tetap deskriptif naratif. Beliau ngasih dua prinsip, menulis dari dalam dan menulis dari bawah. Menulis dari dalam itu yang disebut detachment ya, pelepasan. Benar. Pengarang itu nggak boleh numpang ceramah lewat mulut karakter. Karakter imajiner Anda itu harus dibiarkan berpikir dan berbicara dengan logikanya sendiri. Mereka bereaksi wajar terhadap peristiwa yang terjadi. Ah, ngerti. Jadi kalau karakternya preman pasar, ya dia ngomongnya kayak preman pasar. Bukan tiba-tiba ngomong pakai kutipan ayat atau teori sosiologi gitu ya. Persis. Dan itu nyambung ke prinsip kedua, menulis dari bawah. Penulis nggak boleh berangkat dari teori besar. Jangan berangkat dari teori konflik kelas misalnya. Berangkatlah dari intuisi dan rasa kagum pada misteri kehidupan. Ada contoh menarik soal ini dari novel Wasripin dan Satina. Ah iya, cerita nelayan itu. Iya, di situ tokoh-tokoh nelayannya sama sekali nggak ngerti apa itu istilah akademis kayak marginalisasi atau represi struktural. Karena memang nggak natural kalau mereka ngomongin teori kelas. Bener, yang nelayan-nelayan ini tahu cuma, loh, kok hasil tangkapan ikan kita dikit ya? Dan kenapa tiba-tiba kita berhadapan sama polisi, pengadilan, dan penjara waktu kita protes? Pendekatan objektif inilah yang bikin karyanya sangat elegan. Kunto Wijoyo membiarkan cerita itu bernapas. Dia bahkan bikin cerita lucu dan banyak tipuan naratif kayak cerpen mengail ikan di sungai. Karena sastra pada akhirnya juga sebuah hiburan kan? Sarana rekreasi yang sah? Betul. Wah, ini benar-benar teguran keras sih buat banyak kreator zaman sekarang. Kadang kita punya pesan, terus kita langsung aja menceramai audiens tanpa ngasih cerita yang solid. Oke, mari kita rangkum sesi kita. Sastra profetik itu pada akhirnya bukan tentang bikin cerita suci tanpa celah ya, Sama sekali bukan. tapi tentang gimana kita pakai kacamata ketuhanan untuk melihat dan ngebela realitas manusia sehari-hari. Memanusiakan manusia, membebaskan mereka yang tertindas, dan menemukan makna di tengah kebisingan budaya masa ini. Dan pesan saya untuk Anda yang sedang mendengarkan, etika profetik ini nggak cuma berlaku buat novelis. Apapun profesi Anda hari ini. Entah Anda programmer, guru, atau pekerja kantoran ya. Iya, tanyakan pada diri Anda. Apakah pekerjaan yang saya lakukan ini memanusiakan orang lain? Atau jangan-jangan justru menjadikan mereka sebagai mesin? Pemikiran yang bikin merinding sebenarnya. Dan untuk menutup eksplorasi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pikiran buat Anda renungkan. Balik lagi ke analogi yang dipakai Mahfud Ikhwan tadi. Coba bayangkan, jika Kunto Wijoyo melihat gimana kita sekarang menghabiskan waktu berjam-jam nunduk mengonsumsi budaya massa di layar kecil genggaman kita. Melihat kita scroll media sosial tanpa henti, Iya. kira-kira apakah beliau akan melihat kita sebagai manusia utuh yang sedang mencari Tuhan, atau malah melihat kita kayak metafora di akhir prolog Mahfud Ikhwan, sebagai bayi-bayi malang yang cuma bisa kaget dan terbangun karena suara gerobak ribut di luar jendela? Kita cuma bereaksi tanpa sadar. Tepat. Pilihan ada di tangan Anda sekarang untuk mengambil kendali dan menjadi narator dalam cerita hidup Anda sendiri. Terima kasih banyak udah gabung di penelusuran mendalam hari ini. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.